الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024, kembali kita melanjutkan kajian kita dalam rangka talibul ilmi, yang mana pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas selanjutan dari kajian hadis Riyadhus Shalihin, yang mana pada pertemuan kali ini kita telah sampai ke bab, yaitu uraian perihal dusta yang dibolehkan. Setelah kita mengetahui dengan seksama bahwasannya kedustaan, berkata tidak jujur, berbuat yang tidak jujur merupakan salah satu dosa besar yang ancamannya sangat keras sekali, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang panjang sebelumnya, yaitu orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar, mereka akan mendapatkan azabnya baik itu di dunia maupun di akhirat. Salah satunya adalah orang yang keluar rumah dengan menyebarkan fitnah. Dia berkata dusta atas nama si fulan, ya, menjelek-jelekkan si fulan, padahal dia bariun minhu, dia berlepas diri, dia suci dari tuduhan tersebut. Orang ini, ya, membawakan kedustaan, mengatakan kedustaan tentang korbannya, memfitnahnya, menjelek-jelekannya di muka umum, kemudian menyebarkan berita tersebut, ya, sampai ke seluruh penjuru bumi, baik itu secara langsung maupun lewat media, baik media cetak maupun media online. Maka di situ Allah Azza wa Jalla gambarkan azabnya pada hari kiamat. Dia akan, ya, dibaringkan secara terlungkup di atas sebuah batu, diikat tangan, badan dan kakinya, kemudian wajahnya disayat-sayat, ya. Ada orang yang bertugas untuk mensayat mulutnya, disobek mulutnya dari depan hingga sampai tenguknya, kemudian sisi kiri, kemudian hidungnya dari kanan dan kiri, kemudian juga matanya. Itu adalah salah satu, ya, bentuk akibat dari kedustaan. Semakin besar efek buruk dari kedustaan yang ia sebarkan, maka semakin besar pula akibatnya. Semakin besar pula dan semakin berat pula iqab yang akan ia terima di hari kiamat kelak. Na'udzubillahi min dzalik. Dan yang lebih parah dari itu adalah berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Ya, siapa saja yang berdusta atas namaku, ya, membuat hadis palsu, mengatasnamakan ajaran Islam, mengatasnamakan sunnah Nabi, ya, padahal bukan bagian dari sunnah Nabi, maka Nabi katakan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hendaknya dia siapkan tempat duduknya di neraka. Itu merupakan janji yang pasti bagi orang tersebut, dia akan disiksa di neraka. Waliyadzubillah. Dan juga di antara dusta yang terlarang adalah berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-A'raf, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairil haqq
wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Allah Azza wa Jalla katakanlah sesungguhnya Tuhanku mengharamkan al-fawahish, perbuatan keji yang nampak maupun yang tersembunyi. Kemudian juga mengharamkan perbuatan dosa dan juga kemungkaran bighairil haqq, yang dilakukan dengan tanpa hak. Kemudian Allah juga mengharamkan untuk berbuat syirik dalam hal yang tidak pernah Allah turunkan sama sekali petunjuk tentangnya. Kemudian yang paling penting di sini wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan Allah haramkan bagi kalian untuk berkata-kata tentang Allah dalam hal yang tidak kalian ketahui. Ya. Sok tahu akan keputusan Allah, sok tahu akan hukum-hukum Allah, atau berlaku sok tahu akan zat dan juga sifat-sifat Allah SWT. Itu semuanya merupakan kedustaan atas nama Allah SWT. Kemudian juga disebutkan dalam hadis yang telah kita lalui bersama, wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan berhati-hatilah kalian terhadap kedustaan, karena sesungguhnya kedustaan akan mengarahkan kepada perbuatan buruk, dan perbuatan buruk akan mengarahkan kepada neraka. Jadi akibat dari orang yang suka berdusta, maka dia akan ditempatkan di neraka. Baik, kemudian dalam pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa poin penting yang masih seputar kedustaan, yaitu uraian perihal dusta yang dibolehkan. Ya. Secara umum semua bentuk kedustaan merupakan perbuatan yang diharamkan dan terlarang dalam agama. Namun ternyata di sana ada yang dikecualikan, dan ini sifatnya adalah untuk kemaslahatan. Ya. Untuk kemaslahatan yang mencakup, ya, menjaga jiwa, kemudian juga menjaga harta, dan juga menjaga kehormatan orang muslim lain. Imam Nawawi rahimahullah taala berkata, "I'lam anna al-kadhiba wa in kana asluhu muharrama." Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya kedustaan itu walaupun pada asalnya merupakan perbuatan yang diharamkan. Fayajuzu fi ba'd al-ahwal bi syurutin qad awdahtuha fi kitab al-adhkar. Namun kadangkala kedustaan itu diperbolehkan dalam beberapa kondisi, namun tentu saja dengan syarat-syarat yang ketat yang telah beliau sebutkan dalam kitab Al-Adhkar. Ya. Wa mukhtasaru dzalik anna al-kalama wasilatun ila al-maqasid. Adapun ringkasnya dari keterangan dalam kitab tersebut, ya, bahwasanya kalam pembicaraan itu adalah sesuai dengan perantara untuk menuju kepada suatu maksud. وكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه. Apabila setiap tujuan yang terpuji yang mungkin untuk didapatkan dengan tanpa berdusta, maka tidak boleh berdusta. Namun apabila ada suatu tujuan yang tidak mungkin didapatkan kecuali dengan berdusta, maka diperbolehkan untuk berdusta. Baik. Contohnya di sini, فَإِذَا اخْتَفَى مُسْلِمٌ مِنْ ظَالِمٍ يُرِيدُ قَتْلَهُ أَوْ أَخْذَ مَالِهِ وَأَخْفَى مَالَهُ وَسُئِلَ إِنْسَانٌ عَنْهُ وَجَبَ الْكَذِبُ بِإِخْفَائِهِ. Contohnya di sini, apabila ada seorang muslim yang dikejar-kejar oleh orang yang zalim, kemudian dia bersembunyi di suatu rumah milik seseorang, ya, atau dia dikejar-kejar oleh orang-orang yang hendak mengambil hartanya secara paksa. Kemudian korbannya ini nanti berlindung di salah satu rumah warga.
maka warga tersebut wajib untuk menyembunyikan keberadaan sang korban tadi. Warga yang pemilik rumah wajib untuk mengatakan bahwasanya oh di sini tidak ada siapa-siapa. Orangnya tadi yang Anda cari tidak ada di sini. Itulah contohnya ya. Baik, kita tuliskan di sini. Oh, sudah ada. Misalnya, jikalau ada seorang muslim yang bersembunyi dari kejaran seorang yang zalim dan menginginkan akan membunuhnya atau hendak mengambil hartanya dan orang itu menyembunyikan hartanya. Kemudian dia berlindung di salah seorang rumah penduduk. Kemudian ya orang yang mencari-cari tadi bertanya kepada penduduk di situ, ya, apakah kamu melihat orang-orang yang melarikan diri? Maka apabila diketahui bahwasannya orang yang mencari ini adalah orang yang zalim, orang yang hendak berbuat kerusakan, hendak menganiaya orang tersebut atau hendak membunuh orang tersebut, maka korban tadi wajib disembunyikan. Ya. Tidak boleh penduduk di situ memberikan kabar tentang orang yang hendak dicari tadi. Baik. Wal ahwatu fi hadza kullihi ay yuwarri, ya. Wal ahwatu fi hadhihi, namun apabila bisa digunakan sighah tauriyah, maka hendaknya dia menggunakan bentuk tauriyah tersebut ya. Baik. Di sini ya poinnya, terjemahannya. Lebih berhati-hati dalam kesemuanya ini ialah supaya seorang itu melakukan tauriyah. Dan tauriyah adalah menggunakan suatu ibarat atau kata-kata yang tujuannya adalah benar, yakni bukan merupakan kata-kata dusta atau nisbat untuk dirinya sendiri, sekalipun tampaknya sebagai kata-kata dusta menurut lahiriahnya lafaz. Baik, contoh tauriyah, ya, ya. Misalnya ada seorang yang hendak membegal, membegal atau merampas harta seorang secara paksa, ya, atau merampok, maka korban mengatakan, saya tidak bawa uang, tidak bawa uang sama sekali, ya. Tangan saya tidak bawa uang sama sekali. Baik ya. Tahu saya sedang tidak bawa, saya sedang tidak pegang uang sama sekali. Ini adalah contoh tauriyah. Ya. Maksudnya ada uang di dompetnya atau di dalam tasnya. Ya. Hanya saja dia tidak memegang uang tersebut, ya, dengan tangannya. Ya. Baik. Itulah contoh dari tauriyah. Ketika ada seseorang hendak mencuri atau merampok barang kita, maka kita katakan kepada mereka, saya nggak pegang uang sama sekali. Walaupun sebenarnya dia punya uang 100.000 atau 200.000, namun maksudnya adalah dia tidak memegang dengan tangannya. Dia tidak memegang uang dengan tangannya, dan uangnya ada di tempat yang lain. Dia ucapkan kata-kata itu tadi, saya sedang tidak pegang uang sama sekali, ya, dengan maksud, ya, supaya sang perampok tadi, ya, tidak jadi merampok. Oh, ternyata ini sedang tidak punya uang, atau oh, ini orang miskin dan lain sebagainya. Akhirnya dia pun tinggalkan
orang tersebut. Itu adalah bentuk contoh tauriyah. Apabila menggunakan sighah tauriyah lebih memungkinkan, maka gunakanlah sighah atau kata-kata tauriyah itu tadi, yang seolah-olah benar ya, namun maknanya adalah makna yang lain. Seolah-olah dia berkata benar, namun sebenarnya dia berdusta. Namun dusta di sini adalah dusta untuk menjaga harta atau menjaga jiwa dan juga menjaga kehormatan seorang muslim. Maka dalam kasus itu tadi ya, ketika dia hendak menjaga hartanya dari perampokan, maka dia pun ya, wajib untuk berdusta, ya, untuk menjaga itu tadi harta yang dia miliki tadi. Kalau tidak bisa maka menggunakan sighah tauriyah. Kalau dia bisa menggunakan sighah tauriyah, gunakanlah sighah tauriyah. Baik. واستدل العلماء بجواز الكذب في هذا الحال بحديث أم كلثوم. Dalilnya tentang bolehnya berdusta dalam kondisi darurat ini untuk menjaga jiwa, harta, dan kehormatan adalah hadis Ummu Kulsum radhiyallahu anha. Dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal kadzdzab alladhi yuslihu bainan nas fayanmi khairan aw yaqulu khairan." Bukanlah orang yang berdusta apabila seorang itu bermaksud mengislahkan, yaitu untuk memperbaiki atau mendamaikan para manusia yang sedang berselisih, lalu menyampaikan suatu berita yang baik-baik atau mengucapkan yang baik-baik. Jadi kalau tujuannya adalah kebaikan, maka diperbolehkan. Namun di sini disebutkan setelahnya adalah zada Muslim fi riwayah qalat Ummu Kulthum wa lam asma'hu yurakhis fi syai'in mimma yaqulu an-nasu illa fi salas. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekalipun memberikan keringanan dalam berdusta kecuali dalam tiga hal ya. Kita tuliskan diperbolehkan dusta dalam tiga hal. Al-harbu ya, yaitu ketika kondisi perang, kemudian islahu bainan nas ya, sedang mendamaikan orang yang berselisih. Kemudian wa haditsar rajula imra'atahu. Kemudian ya, ucapan seorang suami terhadap istrinya atau seorang istri terhadap suaminya, atau yang lebih bahasa yang mudah adalah gombalan suami istri ya, antar suami istri. Baik, kita jelaskan satu persatu. Yang pertama di sini adalah dalam peperangan. Dalam peperangan seseorang diperbolehkan untuk ya, melakukan tipu daya, untuk mengalihkan perhatian atau menyembunyikan informasi ya, supaya informasi pihak kita tidak terbongkar atau tidak terbocorkan ke pihak yang lain, maka diperbolehkan untuk ya, menipu pihak musuh ya. Maksudnya di sini adalah menipu pihak musuh yang hendak kita perangi, bukan menipu sesama kaum muslimin ya. Bukan menipu sesama kaum muslimin atau orang-orang korban perang. Namun maksudnya adalah menipu pihak musuh ya. Karena lumrah sekali dalam keadaan kondisi perang, seorang menggunakan taktik-taktik untuk mengelabui musuh. Seakan-akan dia hendak pergi ke barat, namun ternyata dia pergi ke timur, kemudian mencari rute lain untuk bisa mengalahkan musuh tersebut. Ya. Itu adalah bentuk-bentuk kedustaan atau bentuk tipu daya atau taktik perang. Baik, kemudian yang kedua adalah islahu bainan nas, untuk mendamaikan orang yang berselisih. Ya. Misalnya ada dua orang sedang bertikai, kemudian tidak mau berbicara satu sama lain. Maka sebagai pihak penengah ya, kita mengatakan kepada si A gitu kan, wahai A, sesungguhnya si B ini tadi sebenarnya tidak terlalu ya, benci kepadamu. Dia membicarakan kebaikanmu ternyata.
Ternyata dia masih menghormatimu, masih membicarakan tentangmu yang baik-baik. Itu adalah untuk mendamaikan. Walaupun mungkin ya si B ini tidak pernah mengatakan demikian, tapi ini adalah untuk mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Ya. Kemudian kita datangi lagi pihak kedua, ya. Kita datangi pihak kedua, katakan wahai si B, sesungguhnya tadi si A ya, ternyata tidak benci-benci amat sama kamu. Ya. Tadi sebenarnya si A diam-diam dia mendoakanmu, ya, baik itu dalam sholatnya ataupun dalam ya, doa-doa yang dia panjatkan. Maka kata-kata tersebut ya tujuannya adalah untuk mendamaikan antara dua belah pihak ya. Supaya si A akhirnya mau memaafkan si B, demikian pula si B mau menerima maafnya dari si A tadi ya. Jadi itu salah satu bentuk dusta yang diperbolehkan. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah wa hadithur rajula imra'atahu, yaitu gombalan antara suami istri. Sang suami mengatakan kepada istrinya, kau adalah wanita yang paling cantik, yang paling manis, atau paling mulia, atau paling salehah, dan lain sebagainya. Demikian pula istri mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku, sungguhnya kamu adalah pria paling tampan, paling pemberani, paling berwibawa, paling saleh, dan semacamnya. Ya. Gombalan-gombalan tersebut ya adalah berfungsi untuk ya, mempererat hubungan antara suami istri itu tadi. Ya, walaupun dia tahu istrinya punya banyak kekurangan, ya, dan istri juga tahu bahwasanya suaminya juga punya banyak kekurangan. Ya. Namun dalam percakapan antara suami istri hendaknya dia menggunakan model-model seperti itu ya, ucapan-ucapan ya yang istilah kita adalah untuk merayu ya, untuk merayu pasangan-pasangan kita supaya ya, lebih cinta kepada kita. Baik, itulah tiga hal dusta yang diperbolehkan. Baik, ya. Selain dari kondisi yang kita sebutkan tadi ya, ketika seorang dalam kondisi terdesak kemudian hendak dibunuh, maka boleh untuk apa namanya mengamankan orang yang hendak dicari-cari tadi. Ya, jadi kalau secara total berarti dalam bab ini disebutkan ada empat kondisi. Tiga kondisi dalam hadis Ummu Kulsum ini, kemudian satu kondisi yang sebagaimana disebutkan dalam ya, tadi muqaddimah oleh Imam Nawawi rahimahullah. Baik, kita lanjutkan ke bab berikutnya yaitu at-tasabbutu fima yaqul. Sebenarnya ini ada sedikit kesalahan ya. Memiliki ketetapan ini makna dalam teks Arabnya adalah at-tasabbut ya. Kita tulis. Jadi teks aslinya ya adalah at-tasabbutu. Ya. Sehingga kita koreksi di sini. At-tasabbut artinya adalah cross check ya. Tabayyun istilah kita ya. Meneliti ulang, meninjau ulang ya. At-tasabbut artinya muradifnya adalah at-tabayyun ya. Yaitu meninjau ulang ya, atau mencari-cari kebenaran ya, dari informasi apa yang hendak kita ucapkan atau kita ceritakan kepada orang lain ya. Jadi kita perbaiki judulnya di sini, benar terjemahannya ya, adalah tabayun atau cross check ya, dalam informasi yang hendak kita ucapkan atau tuliskan. Ya. Ini masih berkaitan dengan bab kedustaan ya. Setelah kita tahu bahwasanya dusta itu adalah perbuatan yang Allah Azza wa Jalla haramkan, ya. Maka di sini kita wajib untuk meninjau ulang ya, tabayun terhadap informasi-informasi yang kita terima atau yang hendak kita ucapkan atau hendak kita sebarkan. Ya. Tabayun cross check dalam informasi yang kita terima atau
hendak kita sebarkan. Inilah judul yang pas dari terjemahannya. Baik. Tabayyun atau cross-check dalam informasi yang kita terima atau hendak kita sebarkan. Kita ya, teliti terlebih dahulu berita-berita yang kita dapatkan. Apakah itu merupakan berita yang benar atau cuma sekedar hoax ya, atau hanya sebatas gosip. Ya. Hendaknya kita teliti dulu. Ya. Apa informasi apapun yang kita dapatkan, terutama dalam media sosial, dalam HP, ya, dalam Instagram, dalam TikTok ataupun dalam YouTube yang sering kita konsumsi sehari-hari, informasi-informasi tersebut wajib kita telaah terlebih dahulu. Apakah ini informasi yang benar atau informasi asal-asalan? Demikian pula ketika kita hendak men-share, ya, men-share ulang informasi tersebut di dalam WA atau dalam Instagram atau dalam YouTube, maka hendaknya kita juga cross-check kembali. Apakah informasi-informasi ini yang benar, yang sesuai dengan realita? Berita-berita yang kita sebarkan apakah benar? Informasinya apakah valid? Datanya apakah benar? Ya? Atau hanya sebatas ya, asal bunyi saja, apa namanya, informasi-informasi kabar burung. Ya. Maka hendaknya kita tinjau ulang, tabayun. Allah Azza wa Jalla katakan di sini, "Wala takfu ma laysa laka bihi ilm." Janganlah engkau mengikuti pada sesuatu yang engkau tidak mempunyai pengetahuan dalam hal itu. Apabila kamu tidak tahu kebenarannya, ya sudah, jangan ditelan mentah-mentah dan juga jangan disebarkan. Terutama dalam ya, berita-berita, baik itu berita sehari-hari atau berita tentang kesehatan. Kita semuanya hendaknya cross-check terlebih dahulu informasi tersebut. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Ya, tidaklah terucap dari suatu perkataan kecuali di sisi orang tersebut ada raqibun atid, malaikat yang siap ya mencatat dan yang selalu mengawasi dan siap mencatat. Apapun yang diucapkan oleh seorang hamba, maka di sisi kanan kirinya ada malaikat yang siap mencatat, yang selalu mengawasi dan siap mencatat. Ada malaikat pencatat amal baik dan juga malaikat pencatat amal buruk. Perbuatan kita, gerak-gerik kita, ucapan kita, ketikan jari jemari kita dalam media sosial itu pun juga semuanya ya, disaksikan dan dicatat oleh malaikat yang bertugas untuk mengawasi kita. Maka hendaknya kita berhati-hati dalam setiap perbuatan kita. Baik, kemudian an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kafa bil mar'i kadiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i kadiban, cukuplah seorang disebut pendusta. Ayyuhaddisa bi kulli ma sami'a, yaitu apabila ia mengutarakan atau mengatakan segala sesuatu yang didengar olehnya." Karena memang orang yang sering bercerita, orang yang sering nongkrong, atau orang yang sering men-share berita-berita di media sosial, pasti ada di sana informasi-informasi yang tidak benar, informasi-informasi yang salah, ya, atau informasi yang membawa kerugian bagi masyarakat. Hendaknya kita berhati-hati. Jangan latah untuk ikut-ikutan men-share berita-berita yang ternyata malah membawa dampak buruk ya, bagi kita dan juga bagi orang yang bersangkutan dalam berita tersebut dan juga bagi orang lain. Ya. Ini hadis yang jelas ya, kafa bil mar'i kadiban ay yuhadditsa bi kulli ma sami'a. Cukuplah seorang dikatakan berdusta apabila dia suka ya,
menceritakan segala yang dia dengar, apa yang dia dengar dia sampaikan, apa yang dia baca kemudian dia sebarkan, dia share tanpa dicek ulang. Cukup dia disebut sebagai seorang pendusta. Baik, kemudian hadis berikutnya An Samurah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man haddasa anni bihaditsin yara annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibin. Barang siapa yang membicarakan suatu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang dia mengetahui bahwa apa yang dibicarakan olehnya itu adalah dusta, ya, menyampaikan sebuah hadis yang maudhu', yang dusta kepada orang-orang, fahuwa ahadul kadhibin, maka dia pun termasuk salah seorang di antara golongan kaum pendusta. Mungkin dia hanya sebatas orang yang men-share saja, orang yang menyebarkan saja. Bukan dia yang menciptakan kedustaan tersebut. Bukan dia yang memulai membuat hadis-hadis palsu. Ya. Namun apabila dia menyebarkan hadis palsu itu, ya, ikut-ikutan menyebarkan hadis palsu, maka dia pun juga termasuk dari golongan para pendusta. Sekali lagi, hadis dusta kadang dibuat oleh orang-orang di zaman dahulu. Namun apabila ada orang di zaman sekarang yang kemudian mengutip hadis dusta, hadis maudhu' tersebut, kemudian mempopulerkannya kembali ke masyarakat, maka dia pun juga termasuk di antara golongan para pendusta. Ya, walaupun bukan dia yang memulai ucapan itu, dia hanya sebatas perantara, namun dia cukup, ya, sudah termasuk sebagai seorang pendusta. Hadis berikutnya, An Asma radhiyallahu anha, anna imra'atan qalat ya Rasulullah, inna li darrah, fahal alayya junahun an تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني فقال النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يؤطى كلابث ثوب زور. Asma radhiyallahu anha binti Abu Bakar berkata, ada seorang wanita datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya saya ini mempunyai seorang madu. Ya, artinya suaminya memiliki istri lagi. Ya. Madu adalah istri kedua atau ketiga atau keempat. Jadi istri pertama datang kepada Nabi, ya, bercerita tentang istri kedua. Ya Rasulullah, saya mempunyai seorang madu. فهل علي جناح أن تشبعت من زوجي غير الذي يؤتيني. Maka apakah kiranya saya memperoleh dosa jika saya berpura-pura kenyang dari suami saya itu selain yang ia berikan pada saya? Baik, penjelasannya begini. Biasanya apabila ada istri yang dipoligami, yang suaminya menikah lagi, umumnya wanita akan membenci saudari madunya itu tadi. Ya. Dia akan berusaha untuk merasa sebagai istri yang paling taat, ya. Sebagai istri yang paling berbakti kepada suami, sebagai istri yang paling cantik, paling pintar, paling solehah, paling bersyukur. Ya. Dia berlagak demikian di hadapan saudari madunya. Ya. Tujuannya untuk memanas-manas, ya, karena memang dari awal dia ada rasa cemburu, ya. Dan ini merupakan hal yang normal. Ya. Dia cemburu kepada istri keduanya. Kemudian dia berpura-pura, ya, istri pertama
berpura-pura mendapatkan apa namanya, uh, tasyabba'tu itu adalah nikmat atau harta atau perlakuan yang lebih daripada istri kedua. Ya. Jadi dia menunjukkan seolah-olah sang suami lebih sayang kepada saya. Ya. Istri pertama seolah-olah menampakkan demikian. Ini loh baju saya bagus dibelikan suami, kamu nggak dibelikan baju. Kemudian ya dia perlihatkan emas. Ini loh suami masih mas belikan saya perhiasan, kamu nggak kan? Gitu. Padahal mungkin itu bukan dari si suami, mungkin dia pinjam atau kerja sendiri. Dia memanas-manasi istri kedua tersebut ya supaya jengkel atau supaya berpisah dari suaminya. Ya. Jadi dalam hadis ini dikatakan ya, dia berpura-pura kenyang, maksudnya dia berpura-pura mendapatkan nikmat, ya. Makanan yang lebih banyak daripada yang diberikan oleh si istri kedua. Ya. Diperlihatkan nih makannya berlimpah, ya kemudian dikirim kepada istri kedua ini sang emas sedang makan di sini gitu kan dengan makanan yang berlimpah. Maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Al-mutasyabbi'u bima lam yu'ta kalabis thawbai zurin. Seorang yang berpura-pura kenyang dengan sesuatu yang tidak diberi, maka ia adalah orang yang akan mengenakan dua macam pakaian kedustaan. Jadi orang tersebut adalah pendusta. Nabi katakan orang itu adalah pendusta. Tandanya kita berhati-hati. Ya. Baik. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah taala menafsirkan membawakan lafaz al-mutasyabbi' pada sesuatu yang lainnya. Mutasyabbi' ini tidak hanya dalam kasus rumah tangga saja, namun juga bisa dalam beberapa kasus-kasus yang lainnya. Seorang yang menampakkan dirinya sebagai seorang yang kenyang, padahal ia sebenarnya bukan seorang yang kenyang. Adapun maknanya di sini bahwa ia menampakkan, ia memperoleh suatu keutamaan-keutamaan seperti pemberian dan lain-lain, padahal sebenarnya ia tidak memperoleh itu. Kemudian, adapun lafaz saubai surin yang menanggung kedustaan, maksudnya ialah memalsukan dirinya sendiri di hadapan orang banyak bahwa ia seolah-olah mengenakan pakaian ahli zuhud, ahli ilmu pengetahuan, atau seorang yang berharta banyak dengan tujuan agar orang-orang itu tertipu oleh apa yang dilihatnya. Padahal sebenarnya ia tidak memiliki sifat sebagaimana yang diperlihatkan kepada orang banyak. Ada pula ulama yang menerangkan bahwa maksudnya tidak sebagaimana yang diuraikan di atas. Atau mutasyabbi juga bisa dibawakan sebagai orang yang berpura-pura ahli di bidang tertentu, padahal tidak sama sekali ya. Entah itu dokter gadungan ya, atau orang-orang gadungan. Dokter gadungan misalnya ya, dia bertingkah seolah-olah dia adalah ahli pengobatan. Kemudian dia seolah-olah mematenkan suatu metode pengobatan terbaru, terkini, kemudian atau metode pengobatan tradisional. Kemudian diklaim ini adalah pengobatan yang sangat berkhasiat, yang tidak memerlukan obat-obatan medis, yang tidak memerlukan bahan-bahan kimia, lebih aman atau sesuai dengan sunnah dan lain sebagainya. Padahal tidak demikian. Maka dia juga disebut sebagai ya, mutasyabbi' yang pura-pura kenyang atau pura-pura berilmu. Ya, pura-pura berilmu kemudian membuka ya dokter gadungan tadi membuka praktek
akhirnya kemudian menimbulkan banyak sekali korban, banyak sekali malpraktek dari praktek, ya, kedokteran yang dia lakukan. Baik, kita melanjutkan pada bab terakhir yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini, yaitu haramnya bersaksi palsu. Ya. Saksi palsu ini umumnya terjadi di persidangan, ya. Untuk kasus-kasus, ya, dalam persidangan. Kalau dusta bisa dalam kegiatan sehari-hari, ya, seperti ketika bercerita dengan tetangganya atau dengan temannya. Adapun saksi palsu, maka ini biasanya terjadi dalam sidang, ya. Ketika seorang berpura-pura menjadi saksi, ya, atau berpura-pura dia melihat, ya, kejadian tersebut, memberikan kesaksian palsu, ya, atau memberikan laporan-laporan palsu, ya, karena dia disogok sebelumnya. Maka ini pun juga termasuk salah satu dosa besar, ya. Salah satu dosa besar yang disebutkan dalam kitab ini, yaitu memberikan kesaksian palsu. Allah Azza wa Jalla berfirman, wajtanibu qawla zur, dan jauhilah perkataan palsu. Kemudian juga firman Allah Azza wa Jalla, wa la takfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah engkau turut sesuatu yang engkau tidak mempunyai pengetahuan dalam hal itu. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan juga hati, akal pikiran, itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian firman Allah juga, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, yang telah kita bahas bersama-sama tadi. Tidaklah seorang pun mengucapkan suatu kata kecuali di sisinya ada raqibun atid, yang selalu mengawasi dan selalu siap mencatat. Wa qala ta'ala, inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu itu senantiasa mengawasi, ya, apa yang kita ucapkan. Perkataan-perkataan dusta, baik itu dalam kondisi sehari-hari atau dalam kondisi persidangan, memberikan kesaksian palsu, itu pun juga diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, dicatat oleh para malaikat. Wa qala ta'ala, walladzina la yashhaduna az-zur. Allah berfirman tentang sifat orang-orang mukmin. Salah satunya adalah la yashhaduna zur. Orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, yang dia tidak mau memberikan laporan-laporan palsu, ya. Dalam kasus-kasus persidangan, dia berkata jujur, apa yang dia dapatkan dia sampaikan sesuai dengan realitanya, dan dia tidak membuat buat laporan palsu. Tidak terpengaruh dengan sogok. Walaupun diberikan uang yang banyak, namun dia tetap tidak mau untuk, ya, mengucapkan atau memberikan kesaksian palsu. An-Nabi Bakrah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair? Qulna bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa uququl walidain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat, maukah aku tunjukkan kepadamu tentang dosa besar yang paling besar? Maka para sahabat berkata, mau ya Rasulullah, supaya kamu juga bisa berhati-hati terhadap dosa itu, supaya kita para sahabat meninggalkan dosa itu, menjauhinya sejauh-jauhnya. Maka kemudian Rasulullah SAW katakan, dosa besar itu adalah al-isyraku billah, berbuat syirik, menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Wa uququl walidain, kemudian durhaka kepada kedua orang tua, baik dengan ucapan maupun dengan perilaku. Wa kana muttaki'an fajalasa. Awalnya beliau bersandar, ya, duduk dalam kondisi leyeh-leyeh, ya, istilahnya. Bersandar pada
sandaran, bantal-bantal yang dijadikan sandaran. Fajalasa, kemudian beliau duduk tegak dengan serius. Faqala ala wa qawlu zur wa syahadatu zur. Kemudian jauhilah oleh kalian perkataan dusta dan juga kesaksian palsu. Ya. Jadi perkataan dusta dalam kehidupan sehari-hari dan juga persaksian palsu ya, dalam persidangan atau dalam ketika terjadi sengketa itu merupakan salah satu dari akbarul kabair, dosa besar yang paling besar yang mana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengurutkannya dalam urutan ketiga setelah durhaka dan syirik. Famazala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam terus menerus mengulang sabdanya yang terakhir tersebut. Ala wa qawlu zur wa syahadatu zur. Ala wa qawlu zur wa syahadatu zur. Ala wa qawlu zur wa syahadatu zur. Terus menerus beliau sallallahu alaihi wasallam mengulangi kalimat terakhir itu, mewanti-wanti kepada para sahabat untuk benar-benar menjauhi perkataan dusta dan juga persaksian palsu, sampai para sahabat merasa takut. Ya. Kenapa Rasulullah berkata demikian? Kenapa Rasulullah menekankan poin itu? Apakah beliau ragu akan kebenaran para sahabat, ragu akan kejujuran para sahabat? Ya. Kemudian salah seorang sahabat mengatakan, laitahu yaskut. Ya. Alangkah baik, apa namanya, mudah-mudahan beliau diam. Laita artinya mudah-mudahan. Ya. Mudah-mudahan beliau diam. Cukup ya Rasulullah. Ya. Kau sudah memberikan peringatan yang keras kepada kami. Ya. Sudah cukup nasihat tersebut, insya Allah akan kami lakukan. Ya. Baik. Baik, itulah tiga bab yang kita pelajari dalam pertemuan di malam yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan tiga bab ini bisa kita pahami bersama. Kemudian juga kita amalkan ilmu yang telah kita dapatkan ini. Ya. Sekali lagi kita ringkas. Bab pertama yang kita bahas adalah perihal dusta yang dibolehkan. Asalnya dusta itu haram, kecuali untuk kasus-kasus tertentu maka diperbolehkan. Ya. Imam Nawawi menyebutkan ketika seorang dikejar-kejar kemudian bersembunyi, maka pemilik rumah tempat bersembunyi tadi wajib untuk menyembunyikan orang ini ya, supaya tidak dibunuh atau dianiaya. Kemudian dalam hadis Ummu Kulsum ya, tentang tiga hal yang boleh untuk berdusta, yaitu ketika terjadi perang, permainan tipu daya antara satu pihak dengan musuhnya. Kemudian yang kedua, ketika hendak mendamaikan orang-orang yang sedang bertikai, sedang bermusuhan. Kemudian yang ketiga adalah gombalan antara suami istri, saling memuji, ya, saling memberikan sanjungan dan pujian kepada pasangannya, ya, supaya untuk menumbuhkan cinta di antara keduanya. Ya, itu jadi total ada empat, ya, ada empat contoh yang disebutkan dalam bab ini. Baik, kemudian poin bab kedua adalah tentang wajibnya tabayun atau cross check dalam informasi yang kita terima. Apa saja informasi yang kita dapatkan dalam media sosial, kita terima, apa nama, kita teliti terlebih dahulu. Apakah ini benar-benar sesuai fakta? Apakah sumbernya terpercaya? Apakah sesuai dengan akal sehat? Apakah valid? Bisa dibuktikan kebenarannya? Kemudian juga kita hendaknya cross check terlebih dahulu informasi yang hendak kita sebarkan. Apakah itu benar atau salah? Kalau salah tidak kita sebarkan. Namun apabila benar maka kita tinjau ulang juga apakah bisa memberikan manfaat atau tidak. Dan jika ternyata mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya maka kita pun juga tidak boleh menyebarkan berita tersebut. Baik. Kemudian juga ada dalil-dalil yang membahas tentang ya,
wajibnya untuk menjaga lisan dari menyebarkan berita-berita yang dusta. Seperti kafa bil mar'i kadziban ay yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukuplah seorang dikatakan pendusta jika dia selalu menyebarkan apa yang dia dengar, yang selalu dia men-share apa yang dia dapat, maka dia pun ya rawan untuk terkena kedustaan, untuk menyebarkan kedustaan. Baik, kemudian bab yang ketiga yaitu haramnya memberikan kesaksian palsu, ya. Haramnya bersumpah palsu atau memberikan laporan-laporan palsu dalam persidangan. Baik. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, ala wa qawlu zur wa syahadatu zur. Ya. Jauhilah perkataan dusta dan juga persaksian dusta. Baik, itulah tiga bab yang bisa kita kaji dalam pertemuan kali ini. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan.